Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agustiana dengan NIM 85576744. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Palembang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai modul penghantar anak berkebutuhan khusus. Saya akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu tentang pendidikan anak tunanetra. Sebelum saya menjelaskan ke dalam materi, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang pendidikan anak tunanetra. Terlebih dahulu, umumnya seluruh anak di dunia ini dilahirkan tidak semua dalam keadaan perkembangan yang normal. Tak ukur dari itu, mereka memiliki beberapa faktor gangguan, misalnya pada proses kehamilan atau hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan resiko terhadap penginderaan mereka ketika dilahirkan. Nah, kemudian atau penyakit bawaan ketika mereka setelah dilahirkan. Nah, biasanya pada anak-anak yang memiliki kelebihan tersebut ialah sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Biasanya juga kita sering dengan anak luar biasa. Selanjutnya, pengertian anak tunanetra. Di mana anak tunanetra adalah anak yang ketajaman visualnya hanya memiliki 20/200 atau kurang pada masa penglihatannya. Misalnya bisa kita koreksi dengan mereka menggunakan kacamata. Selanjutnya, mereka hanya memiliki jarak pandang tidak lebih dari 20 derajat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya tunanetra, di mana ada yang pertama itu ada albinisme, penyebabnya kekurangan pigmen. Kedua, ambliopia, di mana penyebabnya bawaan dari lahir atau bisa berkembang di kemudian hari. Kemudian buta warna disebabkan pula oleh faktor keturunan. Kemudian atau keracunan pada saat proses kehamilan. Selanjutnya ada cedera dan radiasi. Kemudian defisiensi vitamin A, di mana di sini kekurangan vitamin A yang akut. Kemudian ada penyakit glaukoma seperti katarak dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pencegahan terjadinya ketunanetraan. Upaya WHO menghindari kebutaan dapat dilakukan dengan memperkuat program kesehatan dasar mata. Selanjutnya, mengembangkan pelayanan bagi masyarakat seperti terapi dan pembedahan untuk menangani gangguan mata yang dapat disembuhkan. Selanjutnya itu dapat mendirikan pusat pelayanan seperti optik mata dan pelayanan penyandang tunanetra. Selanjutnya strategi pencegahan terhadap ketunanetraan, di mana strategi ada 3. Yang pertama, primer itu pencegahan terjangkitnya penyakit. Kemudian sekunder, yaitu pencegahan timbulnya komplikasi yang mengancam penglihatan. Selanjutnya itu ada tersier, di mana yaitu meminimalisir ketunanetraan. Selanjutnya, dampak ketunanetraan terhadap kehidupan seseorang. Proses penginderaan seseorang itu melalui organ penginderaan berfungsi memperoleh seluruh informasi dari luar akan masuk ke dalam otak kita. Semua informasi tersebut akan diproses melalui otak, yaitu melalui 3 prosesor dalam bentuk linguistik, non-linguistik, dan afektif. Selanjutnya itu ada latihan keterampilan penginderaan. Nah, di mana di sini ada latihan untuk penginderaan. Pertama itu indera pendengaran, di mana pengembangan keterampilan untuk mendengarkan secara bertahap akan membantu seseorang dalam sadar akan perilaku
seperti kegiatan rutin mereka sehari-hari, seperti misalnya jika kita melatih anak tunanetra akan peka terhadap bunyi-bunyi kecil seperti di dalam ruangan atau di luar ruangan ketika mereka mendengarkan suara titikan air. Kemudian indera peraba, gimana anak tunanetra perlu dikenalkan itu indera peraba sehingga ia dapat mengenali berbagai bentuk benda di sekitarnya, seperti mereka mengetahui benda yang ada di sekitarnya dalam tubuh mereka. Misalnya mereka menggunakan pakaian, di pakaian mereka itu ada kancing baju, misalnya ada bros yang saya gunakan. Selanjutnya mereka dapat mengetahui lokasi lingkungan mereka, bisa digunakan dengan alat bantu tongkat, sehingga ketika mereka berjalan, misalnya contohnya mereka mengetahui ada rumput, ada tanah, ada bebatuan, ada air di sekitar mereka walaupun mereka tanpa melihat. Selanjutnya itu ada indera penciuman, di mana kita melatih anak tunanetra untuk membedakan bau, misalnya makanan, minuman yang ada di sekitar mereka. Misalnya mereka dapat mengetahui barang apa melalui bau, ya. Misalnya mereka dapat mencium sebuah bau kue gitu, walaupun benda tersebut tidak dapat dilihatnya. Selanjutnya itu ada visualisasi, ingatan kinestik, dan persepsi objek. Apa itu? Ya, visualisasi, ingatan kinestik, dan persepsi objek perlu kita latih, perlu pula dilatih dalam ingatan visualisasi agar ia dapat mengenal misalnya benda-benda lingkungan sekitarnya. Kemudian mereka mengingat letak posisi benda di sekelilingnya. Kemudian mereka juga bisa mengetahui mereka bisa mengetahui ketika mereka masuk gambaran suatu ruangan. Selanjutnya ingatan kinestik, di mana perlu dilatih gerakan mengenal ketika berjalan, misalnya belok, jalan lurus, ke samping, ke belakang, memutar tanpa menggunakan tongkat. Selanjutnya persepsi proyek perlu, yaitu kemampuan mereka suatu individu anak tunanetra menyadari bahwa ada sesuatu benda yang hadir meskipun mereka tanpa melihatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membantu seseorang anak tunanetra dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cara menuntun tunanetra. Misalnya kita dengan kontak pertama dengan mereka, memegang mereka, mengarahkan mereka, posisi pegangan kita, misalnya ketika mereka berjalan di satu jalan yang sempit, kemudian membuka dan menutup sebuah pintu atau jendela, kemudian melewati tangga, melangkahkan lubang, duduk di kursi, kemudian naik kendaraan dan turun kendaraan. Kemudian cara mengorientasikannya bagaimana? Jika kalian ingin mengorientasikan kepada anak tunanetra, tidak bisa sekedar hanya bilang atau mengucapkan ke sana, ke sini, dan kemari, tidak bisa. Namun kita harus misalnya 10 meter ke depan, sayang, misalnya Pak, ke samping kanan, 5 meter ke depan ke samping kiri, atau 3 langkah maju ke kanan, mundur 2 langkah ke kiri. Arahkan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan bagi siswa tunanetra di sekolah umum. Bagaimana mereka harus memiliki kebutuhan khusus pendidikan siswa tunanetra tersebut. Nah, agar perlu mereka mendapat intervensi efektif agar pengembangan sosial emosi mereka dapat secara akademik bisa optimal. Selanjutnya, berikan cara belajar melalui media alternatif untuk
menggunakan indera, macam-macam indera untuk anak tunanetra. Selanjutnya itu bisa kalian memerlukan pengajaran yang individual secara khusus. Selanjutnya membutuhkan keterampilan seorang guru serta buku khusus dan peralatan khusus untuk anak ketunanetraan. Pada proses pembelajaran selanjutnya mereka terbebas dalam memperoleh informasi belajar secara insidental. Nah, Bapak Ibu, demikianlah penjelasan dari saya mengenai pendidikan anak tunanetra. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.